Mencoba hal baru itu bakal ningkatin kreativitas, keterampilan, rasa percaya diri. Bahkan kalau kita udah nyoba banyak hal baru, itu pasti bakal ngedatengin banyak peluang-peluang baru nantinya. Tapi kenapa sih banyak orang yang masih sulit buat mencoba banyak hal baru? Mungkin juga termasuk kalian. Jadi, ayo kita cari tahu jawabannya di sini. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Prihandini. Buat yang belum kenal, kenalin, nama aku Dini, dan aku seorang mahasiswa yang kuliah sambil kerja, yang suka mencoba banyak hal baru. Salah satunya YouTube channel ini. Dan kali ini kita bakal ngebahas lebih berani mencoba hal baru. Oke, buat lebih berani mencoba hal baru, kita tuh perlu tahu dulu apa sih yang bikin kita nggak berani, apa sih akar masalah yang bikin kita tuh takut untuk nyoba hal baru. Apakah itu emang karena rasa takut atau karena ada masalah lain? Yang pertama, pengalaman masa lalu. Biasanya pengalaman yang dulu, misalnya kalian pernah gagal di sesuatu atau pernah berkali-kali gagal, kalian jadi punya tendensi atau kebiasaan untuk nggak nyoba lagi karena dulu pernah semenakutkan itu rasanya kalau mencoba. Dari pengalaman itu kalian jadi lebih mengundurkan diri dari mencoba hal baru, padahal mencoba hal baru tuh nggak selamanya buruk, nggak akan selalu seperti kalian waktu di pengalaman yang dulu. Jadi untuk berani mencoba hal baru ini kalian perlu tahu dulu akar masalahnya, dan mungkin akar masalahnya ada di pengalaman masa lalu kalian. Dan coba kalian tanya ke diri kalian sendiri, apa sih pengalaman masa lalu yang bikin kalian itu lebih takut untuk mencoba. Nah, setelah tahu itu, coba refleksi, terus kalian pahami kalau pengalaman itu cukup dijadikan pembelajaran aja, dan coba petik apa sih evaluasi yang bisa kalian ambil dari pengalaman tersebut. Gitu aja untuk poin pertama ini. Terus yang kedua adalah ngebanding-bandingin diri dengan orang lain. Kalau kalian mau mencoba hal baru, biasanya kalian bakal ngelihat orang-orang yang udah nyoba dari lama dan hasil yang mereka buat lebih baik. Nah, ini nggak apple to apple untuk dibandingkan ke diri kalian yang belum mencoba sama sekali misalnya. Nah, karena itu ngebanding-bandingin diri ini benar-benar nggak worth it untuk dilakukan. Dan apalagi kalau itu bisa ngabisin energi kalian. Kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya dia lebih oke deh. Dia udah mulai duluan. Topik yang mau ku bawa ternyata udah dibawa orang lain. Ternyata udah dijelasin orang lain. Itu bikin kalian berhenti untuk mencoba, padahal kalian bisa tetap go on meskipun dia udah bikin, meskipun dia udah lebih baik, kalian tetap bisa go on dengan diri kalian sendiri. Pasti hasilnya bakal beda dari dia. Meskipun gak lebih baik, tapi kalian bakal ngasilin sesuatu yang berbeda. Dan ingat kata Panji, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau nggak salah gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, takut penilaian orang lain. Ini tuh sesuatu yang paling sering banget aku temuin, dan aku sendiri juga pernah mengalaminya. Sebelum bikin konten kayak gini-gini, aku juga sering menahan diriku untuk nggak nyoba karena takut dijudge orang lain. Kita belum pernah mendapatkan komentar yang sifatnya menghujat, tapi kita rasanya udah takut duluan buat, kayaknya takut deh nanti ada yang tiba-tiba benci diri kita gitu. Padahal sebenarnya kita bisa untuk memilih tidak mengurus komentar orang lain, karena yang perlu kita fokusin adalah proses kita, proses diri kita, apa yang kita coba, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan. Itu yang paling penting buat kita fokusin, kita pikirin, dan kita urusin gitu. Jadi penilaian orang lain ini buat ditakutin itu bener-bener gak worth to try banget. Jangan diterus-terusin. Jadi lebih baik stop dan keep in mind kalau komentar orang lain tuh bener-bener bisa dibikin kayak angin lalu aja. Atau kalau memang orang lain berkomentar yang istilahnya membangun, kitanya yang perlu untuk mengembangkan diri
untuk melapangkan dada kalau emang kita tuh masih proses belajar dan selamanya kita bakal belajar, nggak cuma di dalam kelas doang, nggak cuma pas kita masih kuliah, ketika kita udah lulus juga kita pasti akan masih terus belajar. Oke, langsung aja yang keempat, kurangnya informasi. Kurangnya informasi ini biasanya terjadi ke orang-orang yang gak punya banyak relasi. Kurangnya informasi ini biasanya terjadi ke orang-orang yang gak terlalu update sama sosial media mungkin. Penting untuk memperluas relasi dan update terus informasi-informasi biar tahu ada banyak hal yang bisa dicoba di dunia ini. Tapi kalau udah dapat informasi, jangan sampai kalian minder atau menahan diri atau mensabotase diri. Bahasanya mensabotase diri ini ngerasa kayak nggak bisa padahal kalian tuh bisa sebenarnya. Jadi menahan diri untuk mengeluarkan apa yang kalian bisa gitu. Yang kelima, kurangnya dukungan. Bukan cuma buat orang tua, tapi buat seseorang yang ada di sekitar kita. Tapi ini aku fokuskan buat diri kita sendiri ya. Jadi nggak menasihati orang lain, tapi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ketika orang lain mau mencoba hal baru, tolong jangan pernah meremehkan apa yang mau dia lakukan. Baik lagi kalau saling support, saling ngasih solusi mungkin kalau ada masalah, kalau dia punya halangan sesuatu, kalau dia punya ide tapi dia bingung eksekusinya gimana, kalian bisa saling berdiskusi gitu. Jangan lupa untuk mendukung dirimu sendiri, karena kalau kita misalnya jauh dari orang tua, terus kita posisinya introvert, misalnya kayak jarang punya teman banyak, jadinya dukungan paling utama itu ya dari diri sendiri yang paling bisa kita andalkan gitu. Dan ketika kamu udah berhasil membersamai dirimu sendiri, kamu bakal ngerasain akhirnya ini yang disebut dengan independence atau nggak bergantung ke orang lain gitu. Yang keenam, ini poin terakhir tapi ini yang paling penting, adalah kebiasaan. Kebiasaan ini berpengaruh banget. Jadi karena tiap hari kita itu berjalan sama 24 jam, tapi bisa mungkin ada hal baru yang kita temui atau kita coba. Entah itu berupa informasi, entah itu berupa tindakan. Jadi dua hal ini, informasi dan tindakan, jadiin bahan utama yang harus ada di kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya, kalian hari ini nemuin AI, terus kalian akhirnya nyoba fitur-fitur di AI itu untuk hari ini, terus besoknya kalian coba lagi AI itu dengan prompt yang lain mungkin, atau kalian mencoba bikin hal lain dengan AI itu juga termasuk hal baru. Jadi apapun itu coba kalian temuin, apa mungkin berupa informasi atau berupa tindakan, jadi atau gabungan dari dua-duanya. Nah, dari kedua hal ini, setelah jadi kebiasaan, kalian tuh bakal jadi terbiasa gitu dengan tantangan-tantangan baru yang mungkin nanti bakal menerpa kalian. Paling penting kebiasaan yang perlu dibangun itu bukan cuman soal hal barunya, tapi semua tadi yang aku katakan sebelum-sebelumnya. Mulai dari mengenali pengalaman masa lalu yang menghambat kalian, itu perlu dibiasain untuk mulai dievaluasi aja. Dibiasakan untuk dievaluasi. Terus ngebanding-bandingin diri itu mulai dibiasakan untuk stop, untuk enggak ngebanding-bandingin diri lagi. Terus biasain juga untuk enggak takut penilaian orang lain, jadi lebih berani aja gitu. Jangan beri mereka kesempatan menghentikan tindakan kalian. Terus biasain juga untuk dapetin banyak informasi, dapetin banyak relasi, terus akhirnya jadi banyak hal baru yang kalian tahu gitu, yang bisa kalian coba. Jadi kalian lebih tahu banyak hal-hal yang bisa kalian coba. Yang kelima, biasain buat mendukung diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencari dukungan ke orang lain. Itu aja pembahasan dari video ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa support dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thanks for watching.